yang lain, kita mereview sedikit pembelajaran. Sekalian udah bisa, saya nanti kasih tugasnya buat nilai prakteknya. Oke, tugas prakteknya saya samain saja dengan murid yang kelas 10 yang Mia ya. Oke, tugasnya itu gampang. Terakhir topik kita itu sampai di sini ya, jenis-jenis domain yang ada TLD, SLD, sama third level domain. Nah, di sini saya bahasnya itu cuma sampai di TLD, top level domain, sama second level domain ini ya. Oke, yang third level domain ini belum kita bahas. Nah, setelah kita masuk ke bagian sini, oke sebentar. Nah, setelah kita belajar ini tentang domain, kemarin pertama kali itu tentang website, benar ya? Yang pertama itu tentang website, yang kedua kita belajar domain, dan yang ketiga kita akan belajar yang namanya HTML. Nah, di bagian domain ini nanti saya cuma menjelasin secara singkat aja. Nah, di bagian HTML ini, ada yang udah pernah tidak memakai HTML? Ada yang pernah belajar HTML sebelumnya atau udah tahu tentang HTML? Nah, HTML itu seperti begini. Nah, saya kasih contohnya itu gini ya. Nah, saya buka dulu. Nah, seperti begini. Nah, jadi HTML itu kita akan membuat nah, inilah yang disebut dengan HTML. Oke, nah kita akan buat teks ini berada di sebelah kiri, ini di tengah, ini di kanan, sama ini. Ini font Verdana berukuran 12 pt berwarna biru sekaligus sebelah. Nah, ini semua berhubungan dengan yang kita pelajari sebelumnya yang saya ajarin teori selama ini. Oke, nah cara membuatnya sama seperti yang memakai yang begini. Nah, kita akan belajar itu apa itu HTML, apa itu head-nya, title, dan sebagainya. Nah, makanya, oke, nggak nampak ya, sorry. Tadi saya ngomong rupanya nggak nunjukin. Nah, setelah kita belajar tentang domain, oke, kita belajar nanti sekilas, kita masuk ke bagian HTML. Nah, di bagian HTML ini berhubungan dengan pelajaran-pelajaran kita sebelumnya yang kita pelajarin. Nah, kemarin kita pelajaran itu tentang website, kemudian kita belajar tentang domain, dan ketiga kita belajar tentang HTML. Nah, di bagian HTML ini kita akan belajar seperti begini. Coba diperhatikan dulu semuanya, soalnya ini pada nggak fokus. Oke. Nah, kita belajar itu tentang ini. Kita membuat seperti begini. Makanya tadi saya bertanya, apa ada yang udah pernah belajar tentang HTML? Nah, kalau ini habis ini kita belajar ini, kemudian nanti kita cara untuk memasukkan gambar di bagian sini dan sebagainya. Oke, kita masuk ke topik kita. Nah, topik kita hari ini kita habiskan, sekalian saya bahas tentang tugasnya. Oke, kita masuk ke bagian TLD atau Top Level Domain. Oke. Nah, top level domain merupakan ekstensi domain yang berada di belakang nama website. TLD sendiri adalah ekstensi yang sudah sangat populer. Di antaranya itu ada .com, .net, .gov, dan .org. Oke. Nah, jadi berikut beberapa jenis-jenis domain di TLD. Yang pertama ada CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Yang kedua GTLD, Generic Top Level, dan ketiga Premium TLD. Nah, kita masuk di bagian yang pertama. Nah, CCTLD atau Country Code Top Level Domain. Domain tersebut akan membawa identitas negara dan menunjukkan bahwa isi website tersebut diperuntukkan bagi masyarakat yang berada di negara tersebut. Nah, maksudnya itu adalah di negara tersebut. Kalau misalnya kita di Indonesia, maka kita pakai yang seperti yang ini. Domain tersebut akan membawa identitas negaranya sendiri. Nah, oke.
Kemudian, seperti domain dengan akhiran inisial negara id, .id, .sg, .eu. Di Indonesia sendiri banyak variasi domain yang digunakan perusahaan untuk melengkapi URL website mereka. Contohnya itu yang pertama itu ada .ac.id. Digunakan bagi lingkungan akademik atau perguruan tinggi dengan ketentuan dan kebijakan yang telah ditentukan. Nah, di sini saya buat buka kurung tutup kurung USU. Maksudnya itu adalah ketika kita membuka USU, contohnya seperti begini, Universitas Sumatera Utara. Oke, maka dia akan .ac.id. Ya, nah kita klik saja nama websitenya, maka dia akan websitenya muncul seperti begini juga. Tidak mungkin dia akan berbeda. Nah, tugas prakteknya itu adalah gampang saja. Oke. Nah, yang kita pelajarin itu ini. Di antara TLD, sisi TLD sama di bagian SLD, second level domain. Pilih salah satunya. Oke, dengar ya. Pilih salah satunya. Contohnya memakai .ac.id. Oke, dapatlah contohnya USU. Oke, di bagian USU ini coba perhatikan apa-apa aja isinya, kemudian merangkumkan. Oke, paham sampai situ? Coba pilih di antara ini, mau pakai .ac.id, .co.id, .sch atau begini. Kemudian isi kontennya itu apa dan rangkumkan. Oke, paham? Isi kontennya apa? Nah, contohnya ini seperti USU. Isi kontennya itu ada menu beranda, isi berandanya itu apa, tentang USU itu apa, dan sebagainya. Boleh dirangkumkan buat semenarik mungkin. Oke, paham ya? Maka itu adalah nilai prakteknya, tugas prakteknya. Oke, paham ya? Itu mungkin mudah aja. Kita cari salah satu aja, kemudian buat isi kontennya itu bagaimana. Seharap jangan cari yang mudah. Jangan cari yang .com ya, karena itu terlalu mudah. Coba cari yang memakai ini, seperti begini. Oke, kita lanjut. Oke. Yang kedua itu ada .co.id, digunakan bagi organisasi komersial yang hanya diperuntukkan bagi perusahaan tersebut. Contohnya adalah BNI, BRI, PLN. Nah, kalau kita buka juga sama. Kalau kita buka BNI, maka akan keluar yang memakai .co.id, sama seperti yang di domain. Diperuntukkan bagi organisasi komersial. Oke. Yang kedua .sch.id. Nah, SCH ini adalah maksudnya school. Digunakan bagi akademi atau sekolah. Nah, kebetulan sekolah kita ini masih belum ada websitenya, masih belum ada, bukan tidak ada. Oke, masih belum ada ya berarti belum dibuat. Nah, saya kasih contoh nih, kalau misalnya ada sekolah lain nih, saya ingat WR Supratman nih, ada yang tahu nih. Kalau kita buka nih WR Supratman, maka dia akan memakai .sch.id. Nah, jadi kontennya itu seperti begini, tugas kalian juga seperti begini, cari yang memakai unsur .sch.id atau yang lain, kemudian isi kontennya bagaimana. Nah, tentang home itu dia menceritakan tentang apa di bagian home, tentang kami, dan sebagainya. Oke, semakin menarik, maka nilainya akan semakin bagus. Oke, nanti saya buat sendiri di tugasnya, dan dikumpul kapan. Oke, nah itulah sebagai nilai prakteknya. Oke, kita lanjut ya. Dan yang ke poin keempat, .web.id digunakan untuk personal maupun organisasi Indonesia. Nah, personal itu maksudnya adalah seorang. Oke, dia bekerja sendiri atau organisasi atau kelompok membuat website. Nah, maksudnya ini membuat website ini biasanya orang yang memakai .web.id ini, dia itu tugasnya itu isi kontennya itu untuk membuat website. Kita ingin membuat website, mereka lah yang membuat. Tetapi kita harus ada bayarannya. Oke. Saya kasih contoh, kita buat saja .web.id. Nah, maka akan keluar seperti ini. Buat web, maka dia akan membuat web kita dengan memakai nama yang mau kita inginkan. Nah, ini .web.id, .web.id, .web.id. Oke. Sampai di sini, di bagian domain, ada yang mau ditanya tidak? Paham semua ya?
Saya jelasinnya juga secara aman dan yang mudah dimengerti. Oke, kita lanjut di slide yang ke-10 atau slide terakhir tentang SLD atau second level domain. Nah, ini di bagian ini ya. SLD, second level domain. Nah, third level domainnya kok nggak ada. Nah, ini nanti nih bisa kalian cari sendiri atau itu juga sebagai nilai tugasnya. Ya, intinya di antara ini ketiga ini, pilihlah mau memilih yang pakai domain yang mana, kemudian rangkumkan. Saya udah ngomong berkali-kali. Oke. Yang ketiga, SLD atau second level domain adalah domain dengan ekstensi umum dan paling banyak digunakan oleh user di dunia. Domain yang terdapat pada jenis ini memiliki akhiran seperti .com, .net, .biz, .org, .edu, dan lain-lain. Tiap-tiap ekstensi juga memiliki penjelasan dan kegunaannya masing-masing. Nah, poin pertama ada .com digunakan untuk keperluan komersial. Yang kedua .biz digunakan untuk keperluan bisnis. .org digunakan untuk keperluan organisasi dan .edu digunakan untuk keperluan edukasi atau pendidikan. Nah, .com ini adalah komersial, jadi isi konten itu boleh berbagai macam dan dia menjadi pemenang di antara domain-domain yang lainnya nih. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan sampai di sini masalah tugas dan lain-lain. Ada yang mau ditanya tidak? Sudah pada paham semua ya? Oke, tugasnya bagaimana? Kan biasanya ini sering mencari informasi di internet. Carilah informasi, jadi tugasnya itu cari informasi mengenai si kontennya itu apa. Jadi saling berguna buat kalian dan isi pelajaran kita saat ini. Oke. Nah, kalau tidak ada, saya tutup dan kita lanjut masuk ke materi yang selanjutnya itu HTML. Nah, oke, nah di bagian HTML ini di bagian HTML ini adalah hypertext markup language. Nah, saya tadi tanya, apa ada yang udah pernah memakai atau udah tahu tentang seperti begini nih, gambarnya saya kasih contoh. Nah, inilah yang disebut dengan HTML. Ada header-nya, ada tulisannya HTML, kemudian tag-nya. Nah, kita mungkin bisa kita bahas sampai ke sini, tapi sebelumnya kita bahas dulu pengertian-pengertiannya dahulu ya. Oke, kita bahas HTML itu adalah Hypertext Markup Language. Oke, pahamnya sampai situ. Jadi saya kasih contohnya setelah kita baca. Nah, HTML memungkinkan seseorang, user, untuk membuat dan menyusun bagian paragraf atau heading atau link atau tautan dan blog web untuk halaman web dan aplikasi. HTML bukanlah bahasa pemrograman, dan itu berarti HTML tidak punya kemampuan untuk membuat fungsionalitas yang dinamis. Sebagai gantinya, HTML memungkinkan user untuk mengorganisir dan memformat dokumen. Kesimpulannya, pengertian HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami, bahkan bagi webmaster pemula di bidang web development sekalipun. Nah, di sini yang pertama kita bahas HTML bukanlah bahasa pemrograman. Kenapa bukan bahasa pemrograman? Dia hanya membahas sekilas atau membahas sedikit yang tidak berhubungan dengan program. Tapi rata-rata program itu memiliki hampir sama dengan HTML. Oke, paham maksud saya. Jadi HTML dan pemrograman yang lain itu mempunyai kesamaan. Contohnya, saya kasih contoh seperti begini. Oke, rata-rata program pasti memiliki yang namanya head. Oke, kita memiliki head atau kepala untuk membuka suatu program atau kita membuat suatu tulisan. Nah, kemudian kita tutup. Nah, di sini kita akan bahas tentang title dan sebagainya. Oke, nah setelah kita buat begini, maka hasilnya seperti begini. Nah, isi dari kontennya, isi dari ininya, maka dia akan diatributkan larinya menjadi seperti begini. Saya kasih contoh begini.
Nah, oke. Inilah isinya, maka dia akan keluar seperti begini. Teks ini berada di kiri, maka kita memakai left. Nah, ini P ini apa? Kenapa ada P di antara ini semua? Oke, nanti kita bahas pelan-pelan. Kita bahas pelan-pelan, jadi semuanya mudah dimengerti. Apalagi kalau misalnya kita sudah praktek, lebih enak sambil mempraktekkannya, sambil teori. Oke, kali ini kita bahas teorinya dulu. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Mudah semua ya. Oke. Kesimpulannya, pengertian HTML sebagai bahasa markup sangatlah mudah untuk dipahami bagi webmaster pemula. Nah, kenapa disebut sebagai webmaster? Karena dia berhubungan dengan website, biarpun dia hanya offline dan hanya bisa diakses oleh si orang yang membuatnya saja. Oke, paham sampai situ ya? Dia hanya bisa diakses oleh orangnya tersebut saja. Ya, dia pribadi, mau apapun kita isi, maka orang itu saja yang bisa melihatnya. Oke? Bahkan bagi webmaster pemula di bidang web development sekalipun. Oke, sampai di sini semuanya udah pada paham ya? Oke, kita lanjut. Di bagian yang ini, HTML, Hypertext Markup Language, adalah sekumpulan simbol-simbol atau tag-tag yang dituliskan dalam sebuah file yang dimaksudkan untuk menampilkan halaman pada web browser. Oke, tag-tag tadi memberitahu browser bagaimana menampilkan halaman web dengan lengkap kepada pengguna. Tag-tag HTML selalu diawali dengan head dan diakhiri dengan slash head. Oke, nah di sini tadi di kelas 10 MIA, ini awalnya itu adalah X. Ini adalah X, dia diakhiri dengan X juga. Di mana X tag HTML seperti B, I, U, dan sebagainya. Nah, di sini B, I, U ini maksudnya apa? Ada yang tahu tidak? Sadar tadi ngomong, dari berapa minggu ini kita udah masuk sama saya, tapi nggak ada yang ngasih jawaban nih. Maksudnya B, I, U ini apa nih? Nah, saya kasih contoh nih. Kenapa di sini ada B? Itu menandakan apa? Nah, oke. Nah, X itu maksudnya apa? B itu apa? Nah, B itu adalah untuk mempertebalnya. Nah, di semua rata-rata gitu ya. Dan ini adalah untuk membuat tulisannya menjadi miring. Sedangkan U itu untuk membuat garisnya menjadi, nah ini saya kasih contoh nih, B, mempertebal, ini untuk membuat garis miring, dan U ini untuk membuat garis di bawah tulisannya nih, seperti begini. Daripada nampak ya, dan sebagainya. Nah, ketika kita memakai disk, kalau misalnya diawali dengan B, maka di akhirannya kita harus menutupnya. Menutupnya menjadi slash B. Kenapa harus begitu? Kalau misalnya kita tidak gunakan, maka dia akan menjadi semuanya otomatis mempertebal semuanya. Oke, paham ya? Kalau misalnya kita membuka, kita harus menutup. Ibaratnya kalau misalnya kita berbuat, kita harus berani bertanggung jawab. Oke, paham ya? Nah, kita lanjut. Yang kedua, HTML. Bagian-bagian HTML yang kita pelajari itu ada sejarah HTML, yang kedua cara kerja HTML, yang ketiga ada tag HTML, dan keempat kelebihan dan kekurangan HTML. Nah, kita masuk ke bagian sejarahnya. HTML dibuat oleh Tim Berners-Lee, memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, hypertext ini adalah maksudnya teks yang bisa mempunyai link dan kita bisa mengaksesnya di dalam sebuah internet. Oke, paham ya? Seperti begini tadi saya sudah kasih contoh. Kita membuat teksnya ini di Notepad atau di dalam Sublime Text. Nah, ketika kita memasukkan di sini, kok bisa dia berhubungan dengan si Mozilla Firefox-nya atau Google Chrome atau bahkan sampai di Internet Explorer. Kenapa? Dia bisa digunakan karena kita memakai hypertext. Nah, itu hypertext itu di bagian mana? Nanti kita jelasin, saya jelasin di bagian mana itu ada hypertext-nya. Oke, kita lanjut. Oke. Dibuat oleh Tim Berners-Lee, memiliki ide tentang sistem hypertext yang berbasis internet. Nah, hypertext merujuk pada sistem. Hypertext merujuk pada teks yang memuat referensi atau link ke teks yang lain.
Oke. Memuat referensi link ke teks yang lain yang bisa diakses oleh si viewernya. Oke, maksudnya itu kita membuat di sini, maka link tulisan ini akan berpindah menjadi ke sini. Oke, seperti begitu. Kemudian, tim merilis versi pertama HTML pada tahun 1991. Berkat popularitasnya yang terus meningkat, HTML kini dianggap sebagai web standar yang resmi. Nah, jadi kalau misalnya kita mau belajar tentang membuat website, kita harus belajar dulu pertama kali tentang HTML. Oke. Nah, HTML kini dianggap sebagai web standar resmi. Spesifikasi HTML di-maintain dan dikembangkan oleh World Wide Web Consortium, W3C. Nah, kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanya tidak? Tentang inilah sejarahnya, siapa pembuatnya, dan sebagaimananya. Di sini paham semua ya? Oke. Nah, kita masuk ke bagian cara kerjanya. Nah, dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi .html atau .htm. Ekstensi file ini bisa dilihat dengan menggunakan web browser apapun, seperti Google Chrome, Safari, atau Mozilla Firefox. Browser tersebut membaca file HTML dan merender kontennya, sehingga user internet bisa melihat dan membacanya. Masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks. Bisa disebut juga elemen yang mengacu pada building block halaman website. Teks tersebut membuat hierarki yang menyusun konten hingga menjadi bagian, paragraf, heading, dan blok konten lainnya. Nah, maksudnya ini dokumen HTML adalah file yang diakhiri dengan ekstensi html.html. Nah, kalau misalnya di sini kita ingin menyimpannya nih contohnya nih. Oke, ini saya save as saja dulu contohnya nih. Kalau misalnya kita save as, saya simpan di bagian buat folder di bagian PC, kemudian HTML. Nah, kalau kita menyimpan di sini, kita boleh buat namanya nih, contohnya seperti begini. Nah, di bagian save as tipenya, di sini ada berbagai macam. Kita boleh menyimpan dalam bentuk HTML, Java, MATLAB, PHP, Pascal, Python, dan lain sebagainya. Oke. Nah, tetapi mungkin di sini semua laptop atau PC itu tidak mempunyai sublime text. Ini jadi berarti kita harus download aplikasinya. Nah, biasanya orang memakai sublime text ini adalah untuk membuat program. Oke, nah kalau di sini baru kita simpan dalam bentuk tipenya HTML. Kalau misalnya kita simpan di dalam Notepad nih, kalau Notepad semuanya punya ya, benar ya? Notepad. Oke, di bagian Nah, di bagian Notepad-nya ini, kita contohnya ini kita copy, kita pindahin ke Notepad-nya. Nah, inilah yang dimaksudkan tadi seperti ya, ini. Kita wajib menggunakan ekstensi .html atau .htm. Nah, karena apa? Karena di sini, di bagian all type-nya dia tidak ada apa-apa. Hanya memiliki teks dokumen atau all file. Nah, kalau misalnya kita lupa nih, contohnya saya buat ini 1, 2, 3, 4, 5. Saya lupa membuat .html-nya, titik HTML-nya ketika kita save. Oke. Maka dia hanya berbentuk notepad-nya saja. Nah, tapi kalau misalnya ini, di bagian ini, kita buat jadi save as lagi, kita buat save as tab-nya all file, kemudian kita buat di sini ekstensinya .html. So, enter. Nah, setelah saya enter, maka dia akan berubah menjadi ini, sebuah website. Nampak ya perubahannya? Nah, inilah kalau misalnya kita lupa membuat titik .html, dan ini setelah kita membuat .html-nya. Oke, sampai situ ada yang mau ditanya tidak tentang yang kita pelajarin ini? Paham semua? Nah, kalau misalnya gitu, saya lanjut ya. Kalau paham semua, nah, isi kontennya itu itulah yang ini. Nah,
Teks ini berada di kiri, teks ini berada di tengah, teks berada di kanan, dan ini. Oke, nanti kita pelajari satu-satu dulu ya. Nah, inilah isi konten dari si yang kita buat di Notepad. Nah, kalau misalnya kita sering lupa memakai .html, maka kita boleh memakai Sublime Text. Kenapa harus memakai itu? Karena dia memiliki tipenya yang bermacam-macam. Biasanya untuk program apapun ada. Nah, ini yang sering dipakai C++, ada yang pernah dengar, HTML, Java, dan lain sebagainya. Oke. Nah, kita lanjut nih. Ini saya tutup. Nah, kalau misalnya kita sudah pintar belajar tentang HTML atau udah tahu tentang HTML, nanti kita bakalan lanjut menggunakan sum yang lebih bagus lagi. Saya kasih contohnya seperti begini. Oke, sebentar ya. Ini dia belum jalan. Nah, kita lanjut aja dulu. Selagi menunggu sumnya. Ya, masing-masing halaman HTML terdiri atas seperangkat teks. Teks, ya tag bisa disebut sebagai elemen. Nah, tagnya itulah yang seperti begini. Ada left dan ada right, center dan sebagainya. Nah, oke. Nah, kalau misalnya kita sudah belajar HTML, sudah mengerti sedikit atau udah mengerti, maka ketika kita membuat sebuah program, dia lebih gampang. Contohnya ini saya buka, coba diperhatikan dulu. Setelah kita belajar, maka kita akan belajar ke bagian sum-nya. Oke, inilah contohnya seperti begini. Saya tunjukin contohnya itu adalah pelajaran kebetulan sewaktu skripsian kemarin membuat website. Oke, nah seperti beginilah websitenya ketika kita belajarnya. Kita ada menu login. Nah, di sini kita buat username, passwordnya. Ini ada admin, dosen, mahasiswa, tenaga kependidikan yang kita login. Nah, bisa bayangin tidak bagaimana membuatnya seperti begini. Nah, ada grafiknya dan ada sebagai macamnya, ada persennya dan begini. Ada nama dosen-dosennya yang sudah menginputnya. Nah, saya kasih contohnya ini. Inilah bagian dari si jamunya, jaminan mutunya tentang ini contohnya. Hanya untuk bagian footernya saja, bagian depannya, headernya, nih, sepanjang begini. Nah, makanya tadi saya bertanya, apa ada yang udah mengerti atau ada yang udah paham tentang si HTML ini? Kalau ada, kan lebih bagus nih. Jadi kita lebih bisa sharing sama teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjut ya. Oke, ini saya stop dulu. Oke, kita masuk ke bagian kelebihan dan kekurangannya. Sama seperti hal teknis lainnya di dalam dunia web, HTML juga punya kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar. Yang kedua, dijalankan secara alami di setiap web browser. Yang ketiga, memiliki learning curve yang mudah. Yang keempat, open source dan sepenuhnya gratis. Yang kelima, bahasa markup yang rapi dan konsisten. Yang keenam, standar mutu yang resmi di-maintain oleh W3C. Yang ketujuh, mudah diintegrasikan dengan bahasa backend dan seperti PHP dan Node.js. Oke, saya baca dulu, kemudian nanti saya jelasin. Kekurangannya, paling sering digunakan untuk halaman web statis. Untuk fitur dinamis, kita bisa menggunakan JavaScript atau bahasa backend seperti PHP. Oke, ini kita ganti andanya menjadi kata kita. Kemudian HTML tidak memungkinkan user untuk menjalankan logic. Semua halaman web harus dibuat terpisah meskipun harus menggunakan elemen yang sama, seperti ada header dan footer.
Fitur-fitur baru tidak bisa digunakan secara cepat di sebagian browser. Oke, terkadang perilaku browser susah untuk diprediksi. Misalnya browser lama tidak selalu bisa render tag yang lebih baru. Nah, kita bahas dulu kelebihannya. Kalau bagian poin pertama, bahasa yang digunakan secara luas dan memiliki banyak sumber serta komunitas yang besar ini, itu mungkin semua sudah tahu ya. Bahasa yang digunakan secara luas itu kita boleh memakai bahasa apapun yang mau kita masukkan. Dalam artian bukan di bagian rumusnya. Oke, kita boleh memakai kata-kata tadi seperti ini di bagian kanan, ini di bagian kiri. Nah, itu boleh kita ubah menjadi contohnya bahasa Mandarin bisa, bahasa Inggris bisa, bahkan sampai bahasa daerah pun bisa. Oke. Nah, kita masuk di bagian yang keduanya. Kita masuk di bagian keduanya, dijalankan secara alami di setiap web browser. Nah, dijalankan secara alami ini maksudnya adalah hanya bisa dijalankan oleh si orangnya tersebut karena dia bersifat offline, tetapi mempunyai hyperlink untuk menghubungkannya ke dalam sebuah web browser. Nah, jadi tiap orang itu berbeda-beda. Isinya itu mau bagaimana dibuatnya. Oke. Yang ketiga memiliki learning curve yang mudah, dan keempat itu open source dan semuanya gratis. Nah, open source ini maksudnya adalah kita bebas memilihnya. Kita mau buat seperti bagaimana dan bagaimana. Nah, saya kasih contoh juga lagi. Contohnya tadi ini ya. Nah, di bagian HTML ini tadi tag nya, kita boleh juga membuatnya seperti begini. Nah, hanya untuk memasukkan gambar ini saja, membuat kotak garisnya ini harus memasukkan rumusnya. Nah, tag img dengan height dan width. Oke, kemudian saya kasih contoh seperti begini. Nah, kita bisa juga membuat menambahkan. Di low Instagram ini kita buat gambar Instagram. Di Facebook ini kita boleh buat gambar Facebook, Twitter, dan Telegram. Nah, ini setelah kita pelajarin apa-apa aja tag yang di dalamnya. Kemudian setelah itu kita bisa mengklik portofolio. Kita klik portofolionya, maka dia akan lari di bagian portofolio. Ini seharusnya lurus ya, sama seperti website-website yang lain. Ini adalah awalnya. Ketika kita klik, maka dia lari ke bagian portofolio. Ketika kita klik bagian blog, dia lari ke blog bagian kontak, dan kita akan lari ke bagian kontaknya. Nah, sampai di situ ada yang mau ditanya tidak? Dari apa yang udah saya jelasin? Semua paham? Oke. Kalau tidak ada, kita lanjut. Oke. Bahasa markup yang rapi dan konsisten. Oke, maksudnya rapi dan konsisten itu bagaimana, Sir? Nah, maksudnya itu gini. Kalau misalnya kita memakai head-nya di sini, yang namanya head itu adalah kepala. Kepala itu ada di atas. Maka dia harus dibuat di atas. Oke. Titel atribut tag. Ini maksudnya adalah namanya. Nih, kita buat namanya itu adalah atribut tag. Tentang materi apa yang mau kita buat. Nah, kalau kita buat head-nya, kemudian harus kita tutup. Oke, paham ya? Tadi di sini udah saya jelasin. Di bagian di mana tadi? Oke, kayak gini. Kalau misalnya kita buka, kita harus tutup kembali. Ibarat juga kalau misalnya kita berbuat sesuatu, kita harus berani tanggung jawab. Nah, sama seperti begini ya. Ketika kita membuat nih B, B itu adalah untuk mempertebalnya, mempertebal si tulisannya. Seperti contohnya ini dipertebal. Oke. Kenapa ininya tidak dibuat juga langsung di sampingnya? Tadi saya bilang kalau head di sini harus ditutup juga setelahnya. Nah, kenapa saya nggak langsung tutup? Karena di sini dia ini tiga katanya ini sama.
Oke, jadi kita harus tutup di sininya saja, biar kita tidak ribet. Kalaupun kita buat di sini contohnya ini slash, buka kurung, slash B. Nah, seperti ini bisa saja. Cuman kan kalau misalnya ini ada 10 kata atau 10 kalimat seperti begini, kita capek untuk menutupnya, benar ya? Pasti bakalan ada kelewat satu tempat atau sebuah kalimat ini kelewat B-nya untuk menutupnya. Maka lebih baik kita harus membuatnya saja. Di awal dibuat B-nya, di akhir harus dibuat tutup B-nya. Jadi semuanya tetap dia huruf tebalnya sampai ini. Nih, nih. Lihat semua ya. Nah, ini di atasnya, kemudian ini. Nah, tanda tag P-nya itu adalah untuk membuat enter atau membuat bagian yang ini, caraknya. Oke. Nah, contohnya seperti begini, saya buka dulu. Ini sebentar, saya konset. Ini lagi dibuka sebentar ya. Nah, ini. Nah, ini adalah bagian tag-nya. B ini adalah tulisan tebal, ini tadi saya sudah jelasin. Ini miring, yang ini tulis bergaris bawah. Nah, ini adalah daftar tag-nya. Ini semua, oke. Saya nggak jahat untuk menyuruh kalian menghafalnya, benar ya? Saya nggak jahat untuk menghafalnya ini semua. Yang intinya itu adalah ketika kita membuat harus kita tutup. Ketika kita